Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel Ponoto Suzuki XL7 Alpha FF. Wih, lihat deh, dari tulisan yang ada di advertisementnya aja itu katanya adalah extra is apa gitu, lupa lah, kalian bisa lihat sendiri. Nah biasanya kalau mobil ada extra-extranya gitu ya, itu kan pasti perubahannya banyak tuh ya, major improvement gitu ya, banyak fiturnya yang bertambah gitu ya. Nah kira-kira apakah XL7 akan seperti itu, atau mungkin sama aja kayak R3 ya, sewaktu dia mendapatkan versi FF-nya, nambah aksesoris doang. Maka dari itu, kalau kalian mau tahu lebih detailnya, simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe ke channel Ponoto, serta dengan tombol lonceng dan like video ini jika kalian suka. Share video ini kemana-mana dan sosmed ada. Selamat menonton. Ini adalah Suzuki XL7 Alpha FF. Sebelum kita mulai reviewnya, pertama-tama saya mau kasih special thanks dulu ke Mas Asis dari Suzuki dan Mogot. Nah bagi kalian yang mau nanya soal promo, soal diskon, produk-produk terbaru Suzuki seperti XL7 Alpha FF ini, dan tentunya SPK, bisa langsung hubungi kontak personnya di bawah ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita akan pindah ke review lengkap dari Suzuki XL7 Alpha FF ini. Sejarah dimulai dari pertama kalinya Maruti Suzuki XL6 diluncurkan pada 21 Agustus tahun 2019 di India sebagai versi crossover dari Suzuki R3 generasi kedua. Memiliki kapasitas penumpang 6 seater dengan captain seat dan wall-through cabin. Wah, udah kayak Innova ya. Namun karena masyarakat Indonesia lebih suka yang muat banyak, maka Suzuki XL6 itu diekspor ke Indonesia dan dirakit lokal di Bekasi sebagai Suzuki XL7. Sesuai nomenklatur ya, 7 artinya 7 penumpang alias 7 seater. Nah, bukan hanya di Indonesia, melainkan mobil ini juga diekspor ke Filipina, Thailand, dan Meksiko. Mulai diproduksi sejak Januari 2020 dan di sini dia dibuat untuk melawan Toyota Rush, Daihatsu Terios, Mitsubishi Xpander Cross, Honda WR-V, dan DFSK Glory 560 di kelas low SUV. Nah, sampai saat ini belum ada versi facelift dari si Suzuki XL7 ini, melainkan seperti yang ada pada judul video. Akhirnya, mobil ini mendapatkan versi special editionnya, minimal special edition lah ya. Dan untuk lebih detail ya, kita akan bahas di bagian-bagian selanjutnya. Tapi sekali lagi ingat loh ya, ini Suzuki XL7, bukan Suzuki XL Strip 7. Karena kalau Suzuki XL Strip 7 itu merupakan versi big SUV 7-seater dari Suzuki Scudo. Itu mobil sih unik banget asli. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya Suzuki yang menggunakan mesin V6. For information aja, Suzuki XL7 Alpha FF ini adalah versi special edition dari si XL7. Namun seperti halnya pada R3, jumlah unitnya tuh terbatas ya, makanya di belakang itu ada emblem limited. Nah jumlahnya berapa? Hanya 100 unit saja. Keren sekali bukan? Nah kalau stoknya udah habis, gak mungkin dong kalian gak bisa beli XL7 lagi. Maka dari itu Suzuki tetap menjual XL7 biasa. Untuk variannya ada yang Zeta sebagai tipe termurah, Beta sebagai tipe yang paling banyak dicari alias tipe paling worth it, Alpha sebagai tipe tertinggi, dan tentunya Alpha FF. Setiap varian pilihan transmisinya lengkap ya, ada yang manual dan otomatis. Nah kalau kalian lihat tadi, sebenarnya harganya tuh masih bisa dibilang terjangkau ya. Kenapa? Karena jika dibandingkan dengan lawannya Xpander Cross masih jauh lebih murah ini, apalagi BRV ya kan, gak usah ditanya itu. Tapi walaupun demikian dia masih kalah murah jika dibandingkan dengan Toyota Rush dan Daihatsu Terios, apalagi DFSK Glory 560 ya. Gak usah ditanya tuh, udah paling terjangkau, dapat mesin turbo lagi. Anyways, untuk tipe Zeta dan Beta pilihan warnanya ya ada Metallic Magma Grey, Pearl Burgundy Red, Pearl Snow White, dan Prime Cool Black. Semuanya single tone ya. Untuk yang tipe apa, dia ada warna Prime Snow White single tone, Prime Cool Black single tone, dan ada tambahan 2 warna two tone, yaitu Brave Khaki plus Black Roof dan Rising Orange plus Black Roof. Sedangkan khusus untuk tipe Alpha FF, dia hanya ada satu pilihan warna, yaitu Pearl Snow White plus Black Roof two tone ya. Nah inilah dia desain eksterior dari Suzuki XL7 Alpha FF. Dimulai dari bagian depan ya. Sebenarnya bedanya cuma di list merahnya aja sih, sama di bagian underguardnya yang sekarang sudah berubah menjadi warna black glossy. Kalau yang lama kan dia masih silver ya. Tapi sisanya sama aja sih. Lampu depannya dia ada LED DRL yang akan otomatis nyala sewaktu kita nyalakan mesin, lampu kecilnya LED, lampu besar LED muter reflektor yang kalau dinyalain LED DRL langsung mati, lampu jauhnya LED, namun lampu seinnya dan lampu fog lampnya dia masih halogen. Kita ke bagian samping. Bedanya dengan yang lama adalah pertama, side
over fendernya ini sekarang dia sudah mengadopsi two tone glossy color. Jadi atasnya dia warna body dan di bawahnya itu warnanya black glossy. Kalau yang lama kan dia masih plastik hitam doff ya. Terus bedanya lagi di spion sekarang dia sudah ada aksen merah-merahnya. Begitu juga di side body moldingnya. Sekarang kita ke belakang. Di bagian belakang selain dia ada emblem limited, sekarang dia ada tambahan list merah di bagian spoilernya. Sama satu lagi untuk rear undercutnya sekarang dia warnanya black glossy. Tidak seperti yang lama yang masih berwarna silver. Sisanya sih sama aja ya, lampu malamnya di LED bar, lampu remnya LED dots, namun untuk lampu sen dan lampu mundur ya dia masih bohlam. Sebenarnya antara yang FF dengan yang biasa itu nggak ada bedanya ya kalau dari segi dimensi. Beda dengan R3 biasa dengan R3 Suzuki Sport yang kalau dibandingkan itu ada perbedaan dari segi panjang. Karena mengingat R3 SS itu menggunakan body kit yang ekstrim. Oh ya, ngomong-ngomong soal R3, jika kita bandingkan XL7 dengan R3, jelas jauh bedanya ya, di luar dari wheelbase-nya yang sama. Nah tapi anehnya jika kita bandingkan dengan R3 Suzuki Sport, masih lebih panjang si R3 ternyata ya. Seperti yang saya bilang tadi, karena faktor body kit. Oke, sekarang dengan kompetitor. Jika kita bandingkan dengan duo Rasterios jauh lebih besar ini, di luar dari ground clearance-nya yang mencapai 220 mm. Lanjut, jika kita bandingkan dengan Honda BR-V, dimensinya mirip-mirip ya ternyata. Sekali lagi di luar dari ground clearance-nya. Nah tapi jika kita bandingkan dengan Mitsubishi Xpander Cross, jauh lebih besar si Xpander Cross. Nah banyak yang lupa kalau ternyata ground clearance dari si XL7 ini itu sama persis dengan yang ada di DFSK Glory 560. Walaupun dimensinya tentu jelas lebih besar si Glory kemana-mana ya kan. Oke, sekarang kita sudah berada di interior ya Suzuki XL7 Alpha FF. Dimulai dari baris ketiga seperti biasa. Sudah kelihatan jelas apa yang beda di sini? Yes, joknya. Joknya ini beda ya. Jadi kalau yang dulu itu dia menggunakan kombinasi ya bahannya antara kulit sintetis dengan fabric. Sekarang dia full kulit dengan warna hitam dan merah ya. Jadi warnanya two tone ya. Ini warna merah maksudnya mungkin menambah kesan racing gitu ya, dan ada jahit-jahitan merahnya di sini. Headrest tetap adjustable kiri kanan, pelipatan jok juga sama 50-50, dan jika kita duduk di baris ketiga ini lega sih ya, khasnya XL7 ya. Jadi mirip-mirip seperti di Xpander juga, legnya lega ya. Terus headroomnya sayangnya tinggi 170 cm ini masih lega ya, jadi enak banget lah. Di sini juga dia ada armrest di samping ya. Ada hand gripnya juga, walaupun dia masih model fix. Enak lah duduk di belakang sini. Karena dia pelipatan kursinya bukan one touch tumble ataupun two touch tumble, melainkan dia modelnya sliding dari sini. Jadi mesti kita dorong-dorong lagi gitu loh. Ya nggak semudah one touch tumble tapi bisa lah ya. Oke, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Suzuki XL7 Alpha FF. Bisa dilihat yang beda di sini itu hanya satu, itu seperti yang saya bilang tadi, joknya yang sekarang sudah menggunakan full kulit sintetis dengan jahit-jahitan merah dan aksen merah di pinggirnya. Headrest tetap hanya dua ya sayangnya, kenapa nggak tiga. Jadi kalau kita duduk di sini lehernya ya begitu deh, bisa seleo ya. Tapi nggak apa-apa karena dia sudah dilengkapi dengan armrest. Duduk di baris kedua ini udah paling mundur, legroom yang tersisa ya lumayan lah ya, walaupun nggak selega di Xpander. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa di sliding sampai mentok, jadi kayak Avanza gitu ya. Headroom masih lega, dan kalau kita duduk di tengah, di sini dia ada channel tapi nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kita duduk di tengah sih masih bisa ya, walaupun kaki kita harus ke pinggir sini. Door trim dia nggak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Bahan atasnya dia plastik ya, cuma dia armrestnya ini sudah dikasih bahan fabric. Hand grip di sini dia modelnya retract. Dan ada double blower yang masih sama persis seperti di versi sebelumnya. Dia nggak diubah warnanya atau apa gitu. Jadi warnanya masih beige gini. Ada 4 buah kisi AC. Dan ada 3 buah speed fan. Sekarang kita pindah ke baris depan. Oke, sekarang kita ada di baris depan dari interior Suzuki XL7 Alpha FF. Pertama-tama karena ini panas, jadi kita start up dulu mobilnya. Cukup injak pedal rem dan tekan engine start stopnya. Halus ya suara mesinnya ya. Pertama-tama langsung kelihatan apa bedanya. Seperti yang saya bilang tadi ya. Lagi-lagi joknya di sini dia beda ya. Sudah menggunakan full kulit sintetis dengan aksen merah dan jahitan merah. Ini bahannya lebih enak sih ya, dibandingkan yang fabric. Jadi dia lebih lembut gitu loh ya. Apalagi warnanya hitam ada merah-merahnya, kesannya racing juga ya, lumayan racing sih. Sisanya sama aja ya kalau dari segi interior ya. Dia masih menggunakan bahan carbon glossy. Ini mengitari dashboard sampai ke door trimnya yang warnanya agak kecoklatan, hitam kecoklatan gitu. Setir juga masih dilapis kulit, dan yang saya suka adalah setirnya Suzuki nih ya, dari zaman R3 nih dia modelnya flat bottom gini, jadi kesannya mewah gitu ya. Dan pengaturan jok ini juga lengkap, ada height adjuster, ada sliding, dan tentunya reclining ya. Nah kalau posisi mengemudi kayak gimana kita lihat ya. Untuk pengaturan setirnya sayangnya dia masih tilt only, belum bisa teleskopik kayak di Xpander. Nah ya masih lumayan sih ya.
Apalagi dia sudah dilengkapi dengan armrest yang bisa dimaju mundurin. Nah ini enak nih kalau ada armrest yang bisa dimaju mundurin, dan banyak udah gitu kulit lagi ya, walaupun dia armrestnya kecil model gini. Door trim juga sama, dia atasnya plastik. Ini ada bahan yang seperti saya bilang tadi, carbon gloss gitu ya, dan ada bahan fabriknya untuk di armrestnya. Kalau ban di dashboard ya normal sih, di kelas ya pasti plastik biasa. Di sisi driver dia nggak ada hand grip sayangnya, tapi di penumpang depan dia ada hand grip. Untuk sun visor, driver polos. Sisi penumpang depan dia ada vanity mirror, cuma sayangnya dia nggak ada penutupnya. Dan sun visor ini kayaknya terlalu tipis ya. Lampu baca dia masih boklam sayangnya. Udah sih itu aja. Antena tetap Sharpul ya sayangnya. Untuk kuncinya dia sudah smart key, ada buat lock dan unlock. Namun akses smart key-nya ini dia unik ya. Jadi jika kita klik tombolnya sekali, maka yang kebukanya pintu driver saja, sedangkan yang lainnya itu masih terkunci. Tapi jika kita klik tombolnya 2 kali secara cepat, maka semua pintu akan terbuka. Ini mungkin buat safety kali ya. Nah bukan cuma di sisi driver aja, melainkan di penumpang depan dia juga sudah ada akses smart key-nya. Nah bukan cuma di depan aja, melainkan di bagasinya pun dia juga ada akses smart key-nya. Jadi jika kita ingin membuka dan menutup bagasinya, cukup klik tombol bulat yang satu ini. Kita masuk ke dalam. Di baris ketiga dia ada satu buah power outlet 12 volt, begitu juga di baris keduanya. Sekarang kita ke depan. Power window dia hanya auto DC driver, tapi nggak apa-apa, dia sudah auto up dan auto down. Ada power door lock, ada window lock, dan spionnya dia sudah electric mirror dengan electric retract. Di samping sini dia ada pengaturan ketinggian headlamp, dan karena dia sudah smart key, jadi kalau kita menyalakan mesin cukup tekan pedal rem dan tekan engine start stop ini. Di setirnya ada pengaturan Bluetooth teleponi buat angkat dan buat reject, dan ada buat Bluetooth musik. Di samping kiri setir dia ada buat audio steering switch, nih buat source mode, buat mute juga, tapi sayangnya di sini dia nggak ada apa-apa ya. Padahal banyak orang mengharap kalau di sini ada cruise control. Saklar headlamp dia terintegrasi fog lamp, dan saklar wiper dia masih intermittent variable yang bisa diatur kecepatannya. Namun sayangnya kalau kita nyalakan lampu terus kita buka pintu, kita lupa matiin lampu, dia nggak ada auto cut off light. Jadi kita mesti matiin lampunya secara manual, nggak seperti di Expander ya. Sekarang kita akan lihat animasi startup dari si Suzuki XL7 ini. Tuh ada lambang Suzuki-nya ya. Dan jika kita start up di head unit, ada lambang Suzuki-nya. Tapi ini kayaknya agak lemot gitu ya startup-nya ya kalau di head unit. Kembali lagi ke sini, untuk panel instrumennya dia masih analog biasa, dan ada full TFT MID-nya di sini. Jadi masih sama ya seperti di sebelumnya. Kalau kita gunakan tombol yang di sebelah kiri ini, kita bisa ganti trip A, trip B. Tapi kalau kita gunakan tombol yang di sebelah kanan ini dia bisa ganti menu MID-nya. Di layar pertama dia ada rata-rata konsumsi BBM, real time konsumsi BBM, dan jarak. Di menu kedua dia ada layar konsumsi BBM. Di layar ketiga dia ada rata-rata kecepatan dan total jam berkendara. Di menu keempat dia ada jam dan tanggal. Di menu kelima dia ada layar G-meter dan sejarahnya yang bisa dikasih tunjuk sewaktu kita matiin mesin. Di menu keenam dia ada layar tenaga dan torsi, layar gas dan rem real time. Dan di menu terakhir dia ada tampilan gelap MID. Tapi bukan sebarang layar gelap gini doang, melainkan kalau kita tahan di posisi P dan tahan tombol yang satu ini, dia bakalan keluar menu rahasia. Jadi ini seperti di Mitsubishi Expander ya. Nah, dia ada menu settings. Di sini kita bisa ganti satuan unit, ganti bahasa, kapan konsumsi BBM bakal ke-reset, ngeganti karakter sensor parkir waktu kita narik trailer, ngeganti mode door lock buat sisi driver aja atau buat semua pintu, on off one touch ripple tuning signal, on off alarm, ngeset beberapa display di MID, dan kita itu juga bisa ganti warna mobil di MID. Mantep ya. Head unit, nah ini touchscreen ya. Kalau menyala mesti ditekan, nanti klik OK. Ini menunya termasuk banyak loh di sini loh ya. Dia bisa Bluetooth musik, USB video, settingsnya nih semua di sini, bisa putar USB musik dan radio, pengaturan. Dia ada mikrofon, layar mati, tingkat kecerahannya juga bisa diatur nih, brightness-nya ini kayak HP tuh, ini keren loh. Nah, bisa diatur bahasanya, bisa diganti-ganti juga. Nih pilihannya cuma 2. Bisa ngatur tanggal dan waktu, volumenya bisa diatur di sini, Bluetooth musik, dan ada WiFi. Dan by the way, mobil ini juga sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Namun canggihnya dia ada 2 pilihan. Jadi dia bisa gunakan kabel ya. Nanti kabelnya itu dicolok di bawah sini ya, di USB portnya. Atau bisa juga wireless. Jadi mantep gitu loh. Ini kayak Hyundai Creta. Sebenarnya sih ini duluan sih daripada Hyundai Creta ya. Di sini dia ada hazard, AC-nya. Nah, ini saya suka nih. Dia digital, ada tombol fisikalnya. Ya walaupun BRV udah gunakan fitur ini duluan sih. Tapi AC-nya lengkap. Kenapa? Karena selain dia bisa diatur modenya ya, ke muka dan ke kaki dan ke front defogger. Dia ada tombol front dan rear defogger yang terpisah. Dia juga bisa auto climate control. Nah, ini nih pertama di kelasnya nih ya.
Dia bisa diatur, jadi ada cooler dan heaternya. Paling dingin itu di 18 derajat Celcius, sedangkan paling panas itu di 32 derajat Celcius. Ada open close air, dan ini tadi USB portnya ya, bisa buat nyambung ke head ini juga, sekaligus ngecas ya. Bukan cuma USB port, melainkan dia ada aux-nya juga. Di sini dia ada power outlet 12 volt, dan seperti biasa khasnya R3 ya, dan XL7 juga. Dari dulu dia sudah ada cup holder dengan kisi AC. Ini pertama di kelasnya ya. Jadi otomatis minuman kalian bakalan dingin selama perjalanan. Dan jika kita nyalakan lampunya, dia ada backlight warna orange. Park brake di model mechanical. Dan khusus untuk tipe Alpha dan Alpha FF, dia sudah lengkapi dengan smart e-mirror. Dan bahkan ini fitur sudah menurun ke Suzuki R3 FF. Jadi dia bisa merekam kejadian-kejadian penting yang ada di luar. Kalau misalnya ada kecelakaan gimana, amit-amit ya. Dan bahkan kita juga bisa nonton rekaman ya. Hasil rekaman yang sudah kita save itu bisa kita tonton di sini, dengarkan ya. Tuh kan? Dan bukan cuma bisa nonton, melainkan dia juga bisa dipindahkan ke kartu SD card gini ya. Jadi kalau misalnya kita mau pindahin ke laptop gitu, itu bisa. Mantap sih. Speaker dia ada 2 di depan dan 2 di belakang. Juga dilengkapi dengan 2 buah tweeter di pintunya. Namun yang spesial di Alpha FF ini adalah dia sekarang sudah dilengkapi dengan subwoofer di bagasi ukurannya 10 inci dan sound processor di bawah kursi sini ya. Jadi pastinya audio di dalam kabin itu menjadi lebih jernih lagi ya. Untuk safety sebenarnya sama aja sih. Di belakang dia ada 2 buah sensor parkir dan ada kamera mundurnya. Untuk rem depan dia sudah cakram ventilasi, namun sayangnya untuk rem belakangnya dia masih tromol. Ya normal lah ya di kelasnya, tapi gak apa-apa karena dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan Hill Start Assist atau Hill Hold Control kalau di Suzuki. Nah, sensor parkir juga bisa kita on off dari dalam. Di sampingnya dia ada tombol untuk menonaktifkan dan mengaktifkan stability control dan traction control. Seat belt dia ada di tiap baris dan modelnya masih kelihatan tonjolannya. Sayangnya sama seperti di Expander juga, dia hanya ada dual airbag. Sama satu lagi, kuncinya dia sudah lengkap dengan immobilizer. Udah gitu aja. Simple kan safety-nya? Untuk mesinnya nggak ada bedanya ya dengan versi sebelumnya. Dia masih menggunakan mesin K15B yang sama dengan R3, 1500cc, 4 silinder dengan variable valve timing alias VVT, 105 PS dan 138 Nm yang disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 4 percepatan torque converter dan transmisi manual 5 percepatan. Nah, kebetulan unit kita kali ini adalah yang otomatis. Jadi di tuas transmisinya dia ada satu tombol tersembunyi, yaitu OD off alias overdrive off. Jadi di fitur sama ya kayak di Expander. Kalau kita tekan alias matiin overdrive-nya, maka perpindahan gigi akan ditahan agar tidak sampai ke perpindahan gigi maksimal. Fungsinya adalah agar kalau semisal kalian lagi ditanjakan, torsi yang dikeluarkan itu menjadi lebih maksimal. Tapi minusnya adalah konsumsi BBM itu akan menjadi lebih boros. Anyways, rasa mesinnya gimana sih? Jujur, tarikan bawahnya itu galak banget. Bisa-bisa membuat kepala kalian terpental ya. Jadi pastinya mobil ini bakalan enak banget, apalagi kalau di kemacetan atau stop and go ya. Dan tarikan agresif yang satu ini tentunya akan sangat berpengaruh pada akselerasinya. Nah, maka dari itu sekarang kita akan lihat tes akselerasi 0 ke 100 km/jam dari si XL7 ini. Ya, bisa dibilang mobil ini merupakan low SUV dengan akselerasi ketiga tercepat di kelasnya setelah DFSK Glory 560 dan Honda All-New BR-V. Mantap ya. Nah, sekarang gimana sih konsumsi BBM-nya? Gak usah ditanya, ini mobil sih udah terkenal irit ya. Untuk rute dalam kota dia bisa dapat 112 km per liter, dan di luar kota dia bisa dapat 117,5 km per liter. Ini sih jos ya, padahal transmisinya bukan CVT loh. Untuk kenyamanan sebenarnya nggak ada bedanya ya dengan versi sebelumnya. Suspensi depan tetap MacPherson stroke dengan coil spring, dan suspensi belakangnya tetap torsion beam dengan coil spring, yang artinya suspensi yang ada pada mobil ini itu sama persis dengan Suzuki R3. Jadi dia itu nggak dibikin keras gitu loh, seperti halnya pada Mitsubishi Xpander Cross. Nah, terus kalau gitu kenapa ground clearance-nya bisa lebih tinggi dari R3? Itu murni cuma karena ukuran ban dan velgnya saja. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, otomatis kenyamanan suspensi yang dihasilkan oleh XL7 ini tuh mirip banget dengan Suzuki R3, yang artinya dia masih menjadi yang terbaik di kelasnya. Mantap lah. Kartu suspensi empuk, nyaman, ya paling ada bunyi-bunyi gedebuk sedikit
dikit lah kalau misalnya kita ngelewatin speed bump. Tapi karena dia tinggi dan suspensi yang gak dibikin keras kayak di Xpander Cross, tentu ada minusnya. Jadi di saat kita menikung mendadak, otomatis body roll itu kerasa ya. Tapi itu kecil lah. Kenapa? Karena dia itu masih berasa nempok di aspal sewaktu kita sedang berjalan di kecepatan 120 km/jam contohnya. Bahkan dia berasa lebih nempok di aspal ketimbang Xpander Cross yang lebih tinggi dari ini, apalagi Rasterio yang menggunakan platform gabungan leather frame dan monocoque. Itu semua karena berkat platform hardtech-nya Suzuki. Road noise-nya minim, namun suara mesinnya dia masih masuk ke dalam kabin. Begitu juga wind noise di atas kecepatan 120 km/jam. Sisanya aman lah. Untuk bagasinya dia termasuk gede ya bibirnya. Jadi kalau kita mau masukin koper medium yang lebar itu jadi gampang. Namun karena dia ground clearance lebih tinggi dari R3, jadi jarak antara bibir bagasi ke tanah itu cukup tinggi ya. Makanya kalau kita mau masukin barang berat ke bagasi itu cukup sulit. Tapi gak apa-apa karena bagasinya dia bisa rata lantai sampai baris kedua. Mantap. Dan berikut ini adalah sisa storage di dalam kabin Suzuki XL7. Oke, jadi itulah dia review lengkap dari Suzuki XL7 Alpha FF ini. Nah, jadi ini adalah pilihan yang tepat bagi kalian yang suka dengan aksesoris-aksesoris, kan, yang gak mau ribet pergi ke Kemayoran gitu ya, contohnya ke pasang-pasang aksesoris. Terus bagi kalian yang audio mania gitu yang gak perlu ribet-ribet pergi ke tukang audio, itu bisa pilih Suzuki XL7 FF ini ya. Oke, itu aja untuk video kita pada hari ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ke channel Monotos, tapi dengan tombol lonceng agar video jika kalian suka share video ini teman-teman dan sosmed Anda. Terima kasih menonton, salam untuk kita.